Pengalaman yang paling menarik untuk saya ya, saya jadi anggota polisi di dua zaman, zaman Orde Baru dan zaman Reformasi. Ya, Pak, sekarang kan Hari Bayangkara. ya. Selama ini kan Bapak udah pensiun dan sekarang jadi anggota dewan. Bisa diceritakan Pak pengalaman-pengalaman ataupun semasa dulu gitu ketika jadi polisi? Pengalaman yang paling menarik untuk saya ya, saya jadi anggota polisi di dua zaman, zaman Orde Baru dan zaman Reformasi. Ya, dari dua zaman itu ya alhamdulillah pemerintah memikirkan perbaikan terhadap fasilitas kinerja kepolisian, baik itu peranti lunak, peranti keras dan anggarannya. Ya, untuk saat ini sebetulnya kalau dibilang ukurannya sudah cukup. Pemerintah menganggarkan, ya, sehingga anggota polisi dalam bertugas itu tidak memikirkan lagi biaya. Semuanya sudah difasilitasi oleh negara. Untuk itu, ya, bergembiralah atau berbahagialah, berbanggalah bagi penerus-penerus saya sebagai pensiunan polisi, pada rekan-rekan saudara saya yang masih bertugas, terus tingkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat, supaya masyarakat merasa terlindungi, terayomi. Mereka tidak ada lagi ketakutan di mana saja, sehingga bisa menjamin keamanan seluruh kegiatan masyarakat. Itu dari saya. Pak, kemudian untuk suka duka Pak selama jadi polisi sebelum sekarang jadi anggota dewan. Kalau suka duka selama di polisi itu cuma banyak dukanya ya. Banyak dukanya karena kenapa? Tugas polisi itu tidak menyenangkan. Karena menyangkut hak dan kemerdekaan orang. Orang cuma maunya bebas. Naik motor nggak punya simbol, maunya bebas. Tidak pakai helm, boleh. Ya. Jadi ya lebih banyak dukanya karena memang belum paham masyarakat. Ya. Jadi tugas polisi itu tidak menyenangkan. Duka karena kurang kesadaran masyarakat. Iya, kurang kesadaran masyarakat. Ya. Kalau didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, ya sebetulnya tugas polisi ringan. Ya. Jadi keamanan itu bukan tugas polisi aja. Jadi keamanan harus dibalik sekarang menjadi bagian dari kebutuhan. Kebutuhan hidup. Ya. Itu. Mana bisa membangun rumah tangga, membangun pembangunan, ya, segala aspek pembangunan kalau tidak aman. Jadi keamanan itu adalah syarat utama dalam membangun. Kalau menurut saya, ya. Nah itu. Jadi sekali lagi tugas polisi itu sangat tidak menyenangkan karena menyangkut hak dan kemerdekaan orang. Ya, itu sukanya. Ya, sukanya secara sosial saya disegani. Ya. Nggak punya senjata juga berseragam. Ya. Apalagi punya pistol kan gitu. Ya. Ya, artinya sukanya saya bisa berkontribusi, berbakti kepada bangsa dan negara ini melalui jalur. Sebetulnya karena saya lama di fungsi reskrim, artinya menantangnya aja bukan menarik ya. Adrenalin itu. Ya, menantang gitu ya, menantang. Jadi pekerjaan itu menantang. Ya. Sehingga dari mulai ketertarikan, mendalami, menjadi keahlian kan gitu. Ya. Pak masuk polisi tahun berapa Pak? Tahun 82. 1982. 1982. Kemudian tugas pertama di mana Pak? Tugas pertama saya di Priangan di Polres Sumedang.
kemudian pernah di Polda Jabar di Intel, kemudian pindah ke Cirebon, Di Polres. ya di Powil, Powil Cirebon. Oh dulu ya. ada Polri ya Pak? Ya. Kemudian Polresta Cirebon, Polres Kuningan, kemudian Polres Majalengka, kembali Kuningan lagi. Berarti terakhir di Kapolsek ya Pak? Ya terakhir saya Kapolsek Ciniru, Polres Kuningan. Berarti dominasi karir di Reskrim Pak? Di Reskrim. Waktu di Reskrim gimana itu Pak? Takut nggak nangkap penjahat, oknum-oknum gitu? Kalau rasa takut itu manusiawi, semua orang ada. Iya. Tapi kita tidak dididik, didoktrin untuk ketakutan. Kita karena dibekali keahlian kan, Iya. gitu. Ada SOP ya, itu dipersenjatai. Ya itu diantaranya untuk menghilangkan rasa takut. Ya. Itu jadi kita dibekali alat-alat khusus, kelengkapan ya. Berarti lama di Reskrim juga ya Pak? Terakhir kan di Polsek aja itu ya? Terakhir Kapolsek. Polsek ya. Selama hubungan sekarang Pak, meskipun sudah pensiun dari kepolisian, dengan masyarakat gimana? Kalau hubungan kemasyarakatan saya tidak hentikan gitu ya. Justru saya berupaya lebih meningkatkan karena keleluasaan ada di sekarang setelah pensiun. Saya udah nggak terikat lagi kode etik kepolisian kan gitu. Kalau dulu kan yang membatasi ada kode etik ya. Udah kalau sekarang saya sudah berbaur, mungkin saya udah jadi masyarakat gitu. Paling saya tinggal menjalankan norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Ya. Perbedaan apa sih Pak ketika dulu jadi polisi sekarang jadi anggota dewan Pak? Tidak berbeda jauh ya, intinya kita pengabdian ya dalam kontribusi melayani masyarakat ya. Kalau dulu saya mewakili dari negara, alat negara, penegak hukum. Kalau sekarang wakil rakyat. Ya, wakil rakyat. Sama-sama melayani. Sama-sama melayani gitu. Tapi masih disiplin waktu Pak, serasa jadi polisi atau gimana Pak? Alhamdulillah, kalau disiplin waktu saya tidak abaikan, saya tidak tinggalkan. Ya. Silakan dicek di rekan-rekan di DPRD ini, saya masih menerapkan disiplin waktu. Ya. Karena disiplin itu gerbang dari kesuksesan. Ya. Jadi sukses itu gerbangnya dari disiplin. Pak, dulu pengalaman pernah jadi propos Pak? Saya pernah jadi kasih propam. Iya, kasih propam itu gimana Pak? Bisa diceritakan juga Pak? Ya, Kan ada yang katakanlah bandel-bandel anggota itu Pak. jadi kasih propam ini membawahi unit propos dan unit paminal ya. Tugasnya lebih ke dalam, ke internal ya. Iya. Jadi saya menjadi unsur pembantu utama Kapolres di bidang pelayanan terhadap anggota, khususnya penegakan dan penindakan disiplin. Ya, gitu. Tentunya ya ada rasa kaku sih karena jeruk makan jeruk, gitu ya. Tapi kan kita tugasnya sudah ada SOP ya. Iya. Tidak ada maksud menjolimi, tidak ada maksud sentime, ya. Sepanjang ada pengaduan ya kita proses, ya. Dan tertangkap tangan oleh. Pernah juga Pak? Ya. Tertangkap tangan itu Pak? Ya artinya banyak sih anggota yang tertangkap tangan tidak disiplin, ya. Pakaiannya tidak sesuai dengan gampol, rambutnya gondrong, tidak apel pagi, banyak itu namanya tertangkap tangan. Iya. Ya. Gitu. Sempat kaku juga Pak, jeruk makan jeruk itu ya? Ya kekakuan pasti ada, gitu. Cuma kita tujuannya itu aja, tidak ada niat menjolimi. Iya. Gitu. Jadi sosialisasi kewenangan propos tersampaikan kepada anggota. Itu aja. Selama dinas di Polres Kuningan Pak, berapa jumlah Kapolres yang pernah jadi atasan Bapak langsung? Saya masuk Kuningan tahun 87, waktu itu Kapolresnya Pak Ami Jaya. Ganti kemudian ke Pak Ius, dari Pak Ius ke Pak Herman, dari Pak Herman Pak Suyitno, dari Pak Suyitno ke Pak Ujang Mulyana,
dari Pak Ujang ke Pak Julkarnain, dari Pak Jul ke Pak Husni Tamrin, dari Husni Tamrin ke Pak Adios Salopa, ya. dari Adios Salopa ke Pak Hasanuddin, itu ya. Saya pindah ke Majalengka, pindah lagi ke Kuningan, waktu itu Kapolresnya Pak Rahmat Hidayat, ya. Dari Pak Rahmat Hidayat ke Pak Soeharno, Ya. ya. Dari Pak Soeharno ke Bu Yoyo, Itu dulu. ya Bu Yoyo ke Pak Wahyu. Sebelum beliau kan yang sepeda tuh Pak, yang lihat sepeda tuh apa? Nasrul. Hasanuddin, Sebelum Hasanuddin tuh Pak. ya. Nah, Pak sebelum itu Nurullah, Pak Nurullah dulu kan. saya ngalamin ya. Nurullah, Pak kemudian Nurullah, Bu Yoyo, ya Pak Wahyu, ya. kemudian Pak Hari, Mhm. dari Pak Hari ke Pak Joni, Mhm. Pak Joni ke Pak Yudi, Sebelum Pak Yudi yang sekarang Cirebon tuh Pak Pak Sadudi. Sahdudi. Ya, Iya. saya sampai Pak Sadudi. Oh, Sahdudi ya Pak. Artinya 19 Kapolres. Sebelum ke Kapolres ya Pak. Jadi pernah jadi atasan semua. Ya, Di mata Bapak sendiri gimana atasan Pak? prinsipnya semuanya sama ya. Sama, cuma artinya kita harus menyadari sebagai bawahan bahwa memimpin itu adalah seni. Ya. Seninya yang kita harus maklumi kan. Ya. Sama karena semua pimpinan membawa misi yang sama. Ya. Tujuan sama. Ya. Programnya sama dari mulai yang dibuat Kapolri, ya. Tidak ada yang beda, ya. Cuma caranya itu seninya berbeda-beda. Itu saja. Semuanya baik. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa Pak? Apanya? Nama Pak? Saya sendiri Pak Purnama. Terakhir tuh di AKP. Ya, pangkat saya terakhir Ajun Komisaris Polisi AKP.